Dalam periode yang kedua lebih luas. Ini yang biasa disebut fase yang rada berbau eksistensialis, yang ini yang ke pertama ini. Sekarang kita melihat fase perubahan yang fase kedua ya. Sekarang lebih luas. Kalau tadi bicara hanya keberadaan manusia, dunia manusia, maka sekarang lebih luas, mencari makna ada pada tingkat ontologis. Pada tingkat ontologis, bukan sekedar keberadaan manusia. Nah, ini referensi tulisannya tidak lagi ke being and time, ada dan waktu. Ini macam-macam tulisannya. Tentu sudah dimulai di wasis metafisik ya, di waktu mempersoalkan metafisika segala macam dan kesini. Tapi sebenarnya tulisannya lebih banyak lagi yang tidak sistematik. Melalui berbagai tulisan tentang metafisika, tentang kebenaran, pemikiran, seni, teknologi. Ini renungan-renungan, dalam renungan-renungan pendek-pendek ini yang tetap sulit bahasanya, selalu kalau cara dia nulis itu susah sekali gitu. Kurang lebih sebetulnya intinya mau mencari ada ini, dilihat dari berbagai sudut gitu kan, dari sudut seni, dari teknologi, kebenaran, bahasa, dari sudut bahasa dan sebagainya. Nah, untungnya umumnya sekarang sudah diterbitkan dan dijilid gitu. Nah, salah satu yang menurut saya lumayan gitu untuk belajar pemula itu Basic Writing, Heidegger Basic Writings. Itu adalah kumpulan tulisan yang sudah diseleksi juga, terutama mengenai ini semua. Gitu, tapi Heidegger sendiri nulisnya hanya berupa artikel-artikel. Nah, dari semua ini kita lihat ada beberapa, sekurang-kurangnya 2 tema penting yang sudah menjadi berpengaruh dalam dunia filsafat. Yaitu yang pertama dari periode ini, yang kedua ini adalah soal perbedaan, konsep dia mengenai perbedaan ontologis. Ontologis ya, difference, perbedaan ontologis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, ada yang sesungguhnya itu, atau makna ada yang sesungguhnya, alias being atau das Sein yang sesungguhnya gitu kan ya. Itu tuh sebenarnya pastilah beda dari ada pada pengada tadi yang saya cerita. Dari makna
pengada-pengada. Pengada-pengada atau Zainde. Pasti beda gitu ya. Jadi being huruf besar beda dari beings yang kecil-kecil. Itu maksudnya harus ada bedanya gitu. Pasti beda. Misalnya sekarang paling gampang sekali si being huruf besar itu kita sebutnya Tuhan lah ya. Karena itu paling secara asosiatif paling gampang untuk orang Indonesia. Tuhan. Kalau kita sebut Tuhan Maha Murah, misalnya gitu kan. Itu tuh beda loh, murah-murahnya itu sama atau Maha Pengampun gitu ya. Itu pasti bukan pengampun ala manusia gitu kan ya. Atau murah hati ke ala manusia. Pasti beda gitu. Atau secara general sekali, kita membayangkan orang itu baik. Nah, kata baik itu, baiknya Tuhan pasti beda sama baiknya kita gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Terus Tuhan itu siapa? Atau sesungguhnya makna seluruh ada ini apa? Pasti beda dengan apa yang kita pikirkan mengenai itu. Beda dengan apa yang kita pikirkan. Problemnya adalah seluruh pemikiran Barat yang disebut sebagai tradisi metafisika mana kok situ sih? Ini masalahnya adalah seluruh metafisika Barat sejak Plato metafisika Barat sejak Plato sampai dengan Hegel dan Nietzsche dari Plato sampai Hegel dan Nietzsche itu justru dan mengklimaks, masih ditambah lagi, mengklimaks dalam iptek modern sampai ke iptek modern itu justru merancukan, menyamakan semua itu, memikirkan si ada itu berdasarkan kategori-kategori manusiawi. Merancukan antara being yang besar itu dengan being kecil, sang ada yang sejati dengan merancukan ada sejati dengan pengada-pengada. Nanti ada contoh bentuk konkretnya dengan pengada-pengada. Dan dalam hal itu disebut oleh Heidegger, tradisi seluruh pemikiran Barat itu mengidap kelupaan akan sang ada. Lupa pada perbedaan itu ya. Yang dia sebut sebagai Seinsvergessenheit. Kelupaan, mengidap kelupaan akan sang ada. Maksudnya lupa bahwa itu beda gitu. Mengidap kelupaan akan sang ada itu. Seluruh tradisi pemikiran Barat itu lupa bahwa ada itu berbeda. Contohnya, dibilang ya, si ada itu diperlakukan sebagai pengada. Jadi ada yang sebetulnya mengatasi segala hal itu, berbeda dari segala hal itu, diperlakukan misalnya sebagai idea. Sebagai idea
pada siapa itu kira-kira? Plato, dunia ide. Atau siapa lagi? Tuhan itu penyebab pertama, dimasukkan dalam hukum kausalitas. Penyebab pertama yang pada sendirinya tak disebabkan. Thomas dari siapa? Aristoteles, gitu kan ya. Sebagai idea, sebagai penyebab pertama. Terus sebagai materi pada kaum materialisnya. Kayak Feuerbach segala macam itu sebagai materi. Hakikat dari semuanya ini sebenarnya cuma materi doang, nah, kan disamakan menjadi kayak materi. Kalau Hegel sebagai ruh, gitu. Kalau Schopenhauer kehendak, will. Pada Nietzsche kehendak berkuasa ya, will to power ya. Ya kehendak juga, tapi kehendak untuk bukan kehendak buta, tapi kehendak berkuasa. Nah itu contoh-contoh bagaimana si anu ini, sang ada itu, sang inti itu diterjemahkan gitu ya, diterjemahkan, dibahasakan selalu dalam kerangka-kerangka yang sebetulnya ini mah kerangka-kerangka dari pengada, ini mah kerangka-kerangka dari being kecil-kecil. Pendeknya itu kategori manusiawi sekali gitu loh. Memikirkan segala hal dari sudut sebab akibat yang gaya manusia kayak gitu. Itu semua dari sudut itu tradisi pemikiran Barat, dan itu memuncak di iptek sekarang. Iptek sekarang, terutama jalur yang positivistik itu mengasalkan semuanya pada partikel gitu kan ya. Semuanya partikel. Dan Tuhan pun apa? Iya, God particle atau sekedar God spot yang cuma Tuhan itu apa? Itu cuma kebutuhan bagian tertentu dari otak gitu ya. Kayak gitu. Jadi semua membetotnya ke situ. Dan bahasanya kemudian adalah misalnya kalau dalam waktu abad pertengahan misalnya katanya realitas ini apa? Realitas ini semua adalah ciptaan gitu kan. Ciptaan itu juga tetap itu cara berpikir kita ya, ciptaan. Terus kalau modern lewat gaya sains itu realitas ini semua adalah objek dan kita subjek, kayak gitu ya. Subjek objek ini termasuk soal ini. Subjek dan objek ini termasuk cara berpikir lupa akan ada, lupa akan perbedaan maksudnya, lupa akan perbedaan ada. Dan akibatnya nalar kita sekarang pun bukan nalar reflektif ya, nalar instrumental gitu. Karena pengetahuan berarti menaklukkan, mengetahui berarti menaklukkan, kayak gitu ya. Itu tuh hanya satu. Pada iptek itu terasa sekali. Di sini khususnya pada iptek itu, ini klimaks dari seluruh tradisi metafisika. Jadi iptek sekarang itu klimaks dari kecenderungan Barat. Yaitu apa di situ? Mengetahui atau berpikir, berpikir atau mengetahui sama dengan menguasai dan memanfaatkan, gitu kan? Menguasai dan memanfaatkan, bahkan memanipulasi. Gitu, itu dampaknya. Dampaknya berpikir berarti menguasai, memanfaatkan, memanipulasi. Dan ini kecenderungan iptek ini klimaks dari seluruh lupa akan sang ada. Nah, di sini mulai ada greget yang penting gitu, yang mengubah pandangan orang. Nah, misalnya itu bergema sekali pada Derrida di kemudian hari bahwa sang inti itu sebenarnya kita nggak akan pernah
secara definitif gitu, nggak pernah kita genggam gitu, selalu tertunda segala macam itu kan ya. Karena ada yang sebenarnya itu selalu berbeda, secara ontologis itu berbeda. Jadi cara berpikir yang seperti ini menguasai, mengkalkulasi, menghitung, dan akhirnya memanipulasi. Nah ini harus diatasi kalau kata Heidegger. Tendensi ini harus diatasi. Artinya, cara berpikir metafisik itu harus diatasi. Cara pikir metafisika itu harus diatasi. Dalam bahasanya dia Überwindung der Metafisik. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi tadi ada cara berpikir yang melupakan ada gitu ya. Cara berpikir yang melupakan ada harus diatasi dengan cara berpikir yang memperhatikan. Dengan cara pikir yang peduli dan memperhatikan. Cara pikir yang memperhatikan. Kalau tadi cara pikir yang lupa, akan ada, ini yang memperhatikan perbedaan atau kekhasan sang ada, yaitu cara pikir yang mendengarkan sang ada. Cara pikir yang memperhatikan itu diistilahkan oleh dia das andenkende denken. Das andenkende denken, yaitu yang mendengarkan. Ini adalah cara pikir yang mendengarkan, sang ada. Bukan menaklukkan, bukan menguasai, bukan menerjemahkannya ke dalam bahasa kita, tapi mendengarkan aja. Caranya gimana? Perlu bahasa baru, yaitu bukan bahasanya para filsuf, bahasa para seniman, para penyair khususnya. Para penyair dan para senimanlah yang menggunakan bahasa tanpa menaklukkan sang ada. Gitu. Ibaratnya gini. Kalau cara berpikir metafisik yang lupa akan sang ada itu persis kelakuan para pengusaha atau saintis gitu. Kalau ngelihat pohon itu, pengusaha kan berpikir pohon ini tuh manfaatnya apa ya? Kayunya untuk apa gitu kan ya? Bisa diperbanyak nggak tuh, digandakan nggak itu, daunnya ini obat apa gitu ya, bisa dibikin jamu nggak tuh ya, nah gitu aja mikirnya gitu. Kalau seorang pelukis akan mengamati, mengagumi, seorang penyair akan duduk di bawah pohon dan merasakan denyut si pohon gitu kan, ngobrol sama pohon gitu kan, gitu. Yang bisa mendengarkan bukan filsuf, para seniman. Dan bahasa yang dipakai pun jangan bahasa filsafat, kata Heidegger.
itu bahasa puisi. Maka penyair yang sangat dikagumi oleh Heidegger adalah Hölderlin. Tapi ya secara umum pokoknya bahasa. Maka dia juga dalam susahnya, dalam menulis tulisan filosofisnya juga sok puitik ya Heidegger tuh. Yang menyebalkannya gitu kan ya. Sok puitik sampai kita juga ngerti ini maksudnya apa sih gitu. Karena maunya dia, bahasa dia juga harus menyair-nyair gitu. Bagaikan penyair, harus puitik gitu. Kenapa? Pujangga gagal. Nah, tapi maunya dia tuh ke situ gitu ya. Gitu, itu tema penting. Perbedaan ontologis, artinya ontologis dan difference. Ini dampaknya panjang ya, dan di kemudian hari menggemakan postmodernisme lewat hermeneutik dan segala macam itu. Derrida dan sebagainya sangat terpengaruh pada ini. Tapi sekaligus kita tahu ini gema jauh dari Kant, ya toh? Gema jauh dari Husserl, gitu kan? Husserl tadinya masih mau ngotot mencari yang objektif kan, das Ding an sich-nya atau Sachen selbst itu. Ternyata nggak dapat. Nah sini dapat angin. Heidegger. Saya meradikalkan itu. Memang ini beda katanya. Ada yang beneran itu inti dari semua ini beda dari yang biasa kita pikirkan. Nah, selama ini seluruh tradisi pemikiran Barat melupakan perbedaan itu. Maka tema yang berikutnya yang menjadi penting lagi adalah soal kebenaran. Kebenaran sang ada ya. Kebenaran di sini bukanlah apa namanya, ketepatan atau correctness gitu, apa disebut itu? Bukan correctness gitu kan ya. Bukan correctness atau koherensi kalau mau bahasa ini. Koherensi logis ala Ipek. Bukan itu kebenaran deh. Itu mah kebenaran yang udah direkayasa gitu. Persis seperti kebenaran matematik. Kamu bikin dulu sudah ada angka 1 sampai berapa? 9. 0 sampai berapa? 9 ya. Terus nanti ada 10 gitu. Kamu sudah bikin dulu angka gituan, terus semua dihitung berdasarkan angka itu gitu kan ya. Itu semua akan correct. Tapi itu mah proses bukan kebenaran, pembenaran itu. Itu proses pembenaran diri. Angkanya sudah kamu bikin sendiri dulu. Dan kamu sudah pastikan juga 2 + 2 sama dengan 4 gitu. Kamu sudah pastikan ada rumus-rumus itu. Maka semua tinggal 2 kursi tambah 2 kursi itu kan 4 kan. Itu semua semua jadi klop gitu kan ya. Semua jadi klop. Tapi ini correctness namanya. Bukan the truth. Kebenaran yang beneran itu adalah yang dia sebut sebagai aletheia, ketak tersembunyian. Ketak tersembunyian. Aletheia, ketak tersembunyian. Tentu ini versi lain dari realitas yang menampakkan diri dari sama Husserl ya, fenomen. Dan sebenarnya bagi Heidegger itu sebenarnya sebagai inspirasi pun ada dari filsafat Yunani sendiri, sudah ada cikal bakal ke situ. Tapi dia suka itu pendeknya dan itu menjadi kunci. Kebenaran adalah ketersingkapan, ketak tersembunyian gitu kan ya. Ketak tersembunyian, ketersingkapan. Dalam konteks hermeneutik disebutnya disclosure temporary.
disclosure, tersingkapnya realitas terus-menerus pada kita. Nah, dalam rangka ketersingkapan itu, maka seluruh sejarah kelupaan ini, dalam rangka itu, seluruh sejarah keterlupaan ini, jangan-jangan dia berpikir lagi, jangan-jangan itu memang cara sang ada menyingkapkan diri juga dalam setiap zaman sebenarnya. Di satu pihak tadi disebut kelupaan, tapi ini sekaligus problem pada Heidegger. Di satu pihak seakan-akan itu kerjaan manusia yang lupa, tapi di sisi lain, dalam konteks yang lain, dia memperlihatkan seakan-akan ini memang cara sang ada itu sendiri memperlihatkan secara berbeda-beda ya kepada kita. Jadi sejarah kelupaan ini, sejarah ada ini, terus dalam rangka ini, sejarah ada dari metafisika barat itu yang kelupaan itu, yang mengidap kelupaan, itu dipandang dari sisi ini, jangan-jangan itu adalah cara sang ada sendiri menyingkapkan dirinya dalam tiap zaman. Cara sang ada menyingkapkan dirinya. Pada tiap zaman. Jadi bukan salah manusia maksudnya, bukan salah seluruh filsuf barat. Tapi zamannya menuntut gitu. Nah, terus kalau ditanya, kalau gitu untuk zaman sekarang nih, zamannya Heidegger, kira-kira dia menyingkapkan dengan cara apa? Wah, itu marahmat katanya. Jadi kita nunggu aja, kita dengerin aja bahasa para seniman, omongan para seniman, dan tentu filsafat gue sendiri gitu ya. Gitu. Lihat aja nanti si ada itu munculnya sebagai apa, lihat aja. Jadi ini pada setiap zaman, apa boleh buat gitu, zaman tertentu dia muncul sebagai konsep Tuhan, pada zaman lain muncul sebagai konsep apa namanya tadi, materi, zaman lain lagi muncul si ada ini sebagai konsep ruh. Nah sekarang apa dong? Entah itu, pokoknya sekarang seperti apa gitu. Sekarang ada itu apa? Ini soal rahmat, mau suka-suka dia, gitu pendeknya. Suka-suka dia. Kita nggak bisa memaksakan dia mau tampil sebagai apa. Ya bagaimanapun kesan ateisnya, siapa namanya, Heidegger suka memberi kesan ateis karena jarang sekali menyebut Tuhan atau apapun dan selalu menghindari selain pakai Sein. Tapi saya kira tetap aura religius itu nggak hilang ya. Bagaimanapun dia dulu seminaris ya. Ya jadi gitu. Dia bilang ini rahmat dari ada sendiri. Rahmat. Gnade. Itu rahmat dari sang ada sendiri. Artinya suka-suka dia. Itu kayak gift. Kayak pemberian. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa maksa dia. Nanti dia nongolnya kayak apa, terserah. Gitu. Jadi di satu pihak itu diberi kesan bahwa seluruh tradisi metafisik itu kesalahan. Tapi dalam fase yang ini, enggak juga sih kali cara sang ada sendiri memang bertahap kayak gitu. Barangkali bisa dibayangkan kayak gini ya. Apa? Saya suka mengumpamakan misalnya hal-hal seksual gitu kan ya. Kita bicara kepada anak-anak lain sekali kan. Dengan gaya kemitos-mitosan cerita itu lain sekali. Karena memang dunia anak membutuhkan itu. Dan cara anak memahami juga baru segitu gitu kan ya. Kita kan nggak bisa menjelaskan ke anak TK misalnya, ini ada organ reproduksi gitu kan.
pada perempuan, pada laki-laki ini, dan ada sel telur yang nggak bisa mencerna dia. Jadi harus kayak cerita kayak mitos, apa misalnya, apa nih, burung bawang gimana? Ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya pakai imaji, pakai cerita, pakai apa. Dan itu bukan suatu kebohongan, tapi itu cara kita berkomunikasi supaya dipahami oleh dunia anak. Tapi ketika anak mulai SMP misalnya, ketika dia sudah mulai belajar biologi dan seterusnya gitu, ya kita bisa ngomong lebih jelas sama dia pakai peristilahan ilmiah, apa yang terjadi gitu kan ya, sel sperma, sel telur dan gimana, mulai ngerti. SMA lain lagi ngomongnya itu sudah mulai kaitan dengan pergaulan antar jenis gitu, dan seterusnya. Kan beda-beda kita ngomongnya dalam rangka supaya memahami. Nah ini juga setiap zaman kali beda-beda. Si Ada ini menampilkan dirinya beda-beda. Karena kalau nggak bisa dipahami juga untuk zaman-zaman itu. Cuman kalau benar kayak gitu, itu konsekuensi dalam dunia religius lucu loh. Dalam arti wahyu itu bisa beda-beda ya tiap zaman. Kali kalau Tuhan masih mewahyukan diri, masih ngobrol sama kita, jangan-jangan dia mewahyukan diri lewat orang-orang kayak Einstein, siapa lagi penemu-penemu itu, Stephen Hawking yang ateis. Jangan-jangan dia nongol lewat pakai bahasa gitu. Atau kalaupun dia misalnya tiba-tiba ada wahyu lagi ya, karena siapa yang ngelarang dia mewahyukan, kan sebenarnya kan suka-suka dia dong gitu kan ya. Kalau dia tiba-tiba mewahyukan diri lagi, jangan-jangan bahasanya bahasa fisika kuantum gitu loh. Terus cara ngomongnya itu DNA gitu segala macam gitu ya. Quark, terus apa lagi pakai istilah kayak gitu. Zaman dulu kan orang nggak ngerti karena nggak ada background itu. Jangan gitu ya. Jadi bisa lain lagi cara dia ngomong. You see? Jadi konsekuensinya banyak cara berpikir seperti ini tuh. Dan memang mengubah ya. Kalau orang merenungkan lebih jauh gitu gagasan-gagasan yang dipicu oleh Heidegger ini, memang orang sampai ke pikiran-pikiran yang kayak tadi itu semua. Berbagai kemungkinan yang bisa mencengangkan oleh orang-orang yang berpikir kaku dan tradisional, bisa membuat orang jadi sangat pesimistik atau bahkan skeptik atau nihilis ya. Kalau gitu nggak ada yang benar, itu semua juga cuma versinya manusia begitu kan, nihilis. Ya itu sebabnya ini pikiran Heidegger ini memang meledak bersama dengan inspirasi Nietzsche dan seterusnya, ikut menjadi penentu munculnya postmodernisme yang memang ngeberantakin begitu banyak hal. Sekarang tahu betapa signifikannya orang ini sebenarnya gitu. Meskipun inspirasi dasarnya tentu dari Kant, Husserl, tapi dia seperti meradikalkan perbedaan itu ya. Dan itu dampaknya kemana-mana. Begitu tentang Heidegger, garis besarnya sekali. Jadi ada dua periode, sekali lagi, periode yang bicara banyak mengenai eksistensi manusia, dan itu yang sering menyebabkan orang berpikir bahwa dia filsuf eksistensialis. Tapi sebetulnya yang menjadi penting adalah yang periode kedua, fenomenologi. Ini dia menggunakan semuanya menggunakan fenomenologi ya. Yang kedua ini fenomenologi mengenai ada secara keseluruhan, secara ontologis. Kalau periode kan kayak Roland Barthes misalnya, dia pernah jadi strukturalis terus berbalik di poststrukturalis, ada betul-betul seperti meninggalkan sebelumnya. Kalau Heidegger di periode kedua ini apakah meninggalkan periode pertama? Bukan meninggalkan, tapi dia tiba-tiba menyadari periode kedua ini yang memungkinkan periode pertama bisa dipahami. Gitu, sebenarnya bukan. Jadi dibilang sangat berbeda, tidak. Dia menemukan bahwa di periode yang kedua ini dalam segala tulisannya, nah periode kedua ini sebetulnya yang seperti memberi kerangka lebih besar bagi yang pertama sebenarnya gitu ya. Meskipun arahnya sedikit berbeda, teman.
eh, ini memberi wadah lebih luas bagi yang menyebabkan periode pertama hidup manusia seperti apa bisa lebih dipahami. Sebenarnya dari sudut itu nyambung, gitu. Tapi terutama sih ini untuk memperlihatkan bahwa lama juga Heidegger itu ditafsirkan secara eksistensialis ya. Padahal itu cuman periode awal. Selebihnya dia lebih kayak ontolog ya sebenarnya mah. Dia ontolognya. Tentu nggak bisa bilang metafisik karena dia mengkritik metafisika, tapi ini metafisika sebenarnya dalam arti umum. Metafisika baru. Oke, gitu.